Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan adalah terdapatnya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan bulan Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat sebuah malam. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi, dilarang untuk mendapatkannya, maka sungguh dia telah terhalang. Di dalam hadis yang mulia tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya suatu amal ibadah yang apabila dilakukan dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah tersebut lebih baik daripada sebuah ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih lamanya. Ini menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesempatan kepada kita semuanya, yaitu dengan beramal sedikit akan tapi bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Maka sungguh rugi apabila kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hurima khairah faqad hurim, barang siapa yang diharamkan, dihalangi untuk mendapatkannya, maka dia sungguh akan benar-benar terhalang. Menunjukkan bahwasanya tidak semua orang akan bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini. Dan untuk mendapatkannya, tentu kita harus membiasakan diri kita memperbanyak ibadah dengan istiqomah, mulai dari awal Ramadan, di pertengahan sampai di akhir bulan Ramadan, bisa menjalankan amal ibadah sehingga bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar tersebut. Lalu kapankah terjadinya Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lainnya lebih mengkhususkan lagi, yaitu di malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena kita juga tidak mengetahui kapan tepatnya. Apakah malam ke-21, malam 23, malam 25, dan seterusnya. Maka kita hendaknya menghidupkan seluruh malam-malam tersebut. Apalagi ketika terjadi perbedaan awal Ramadan. Ada yang awal Ramadan misalkan hari Sabtu, ada yang hari Ahad sesuai dengan ketetapan pemerintah misalkan. Maka ada potensi terjadinya perbedaan malam ganjil. Maka ketika terjadi perbedaan seperti ini, seharusnya menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar di seluruh malam, di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, tanpa membedakan apakah ini malam ganjil ataukah ini malam genap, karena kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama adalah dengan menghidupkan malam-malam tersebut dengan qiyamul lail, atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, ay al-ashru awakhir min Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sabuknya, mengencangkan sarungnya. Artinya
fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, sehingga beliau pun menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam untuk apa? Apakah untuk bersantai-santai, untuk jalan-jalan? Tidak. Beliau menghidupkan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ketika beliau menghidupkan malam tersebut, beliau tidak sendirian. Wa aiqadha ahlahu, beliau pun membangunkan istri-istrinya agar mereka juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ini juga kewajiban bagi para suami, para kepala rumah tangga, hendaknya pun juga mengajak anggota keluarganya untuk menghidupkan malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kaum muslimin, para pecinta iman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit dari kaum muslimin justru di 10 hari malam terakhir ini mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai futur, sudah mulai sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk Idul Fitri, baik itu makanan, rumah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka pergi ke mal-mal, ke pusat perbelanjaan untuk mencari diskon, untuk mencari potongan harga, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus yang sebesar-besarnya dari pahala yang dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini justru kita semakin futur. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Dan penutup di bulan Ramadan ini ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seharusnya kita justru panen. Seharusnya kita lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Bukan sebaliknya, malah kita bermalas-malasan, sudah capek beribadah. Tidak, bukan itu sifat sebagai seorang mukmin. Kita harus berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau apa yang dilakukan ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami, maafkanlah dosa-dosa kami. Itulah doa yang hendaknya senantiasa kita baca ketika kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, doanya tersebut adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.